Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Lab Pasca Panen dan Biomasa Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Laboratorium ini terletak di Wing 8 level 3 di Departemen Agronomi dan Hortikultura. Baik, hari ini adalah praktikum kedua kita dengan tema pengenalan alat dan contoh perhitungan. Pengukuran padatan terlarut total biasanya menggunakan refraktometer sebagai alat ukur. Refraktometer yang dimiliki di Departemen Agronomi dan Hortikultura, khususnya Laboratorium Pasca Panen, adalah refraktometer manual dan refraktometer digital. Refraktometer manual memiliki skala yang bisa kita lihat ketika kita mengarahkan prisma atau lensa dari refraktometer ke arah cahaya. Angka-angka pada refraktometer manual dapat dilihat dalam bentuk skala seperti penggaris. Sedangkan pada refraktometer otomatis, kita tinggal meneteskan cairan yang akan diukur, misalnya jus buah, pada lubang tempat meneteskan produk atau contoh, dan kemudian refraktometer akan mengukur dan mengeluarkan angka secara digital. Penetrometer berfungsi untuk mengukur kelunakan buah, mengukur kelunakan daging buah maupun kulit buah. Semakin besar angka yang ditunjukkan oleh skala pada refraktometer, maka artinya semakin lunak juga daging buah yang kita amati. Mikropipet digunakan untuk mengambil bahan berbentuk cairan dengan kapasitas yang beragam dalam jumlah yang sangat kecil, biasanya kurang dari 1 ml. Alat mikropipet yang kalian lihat mempunyai kapasitas pengambilan sebesar 20-200 mikroliter. Oven berfungsi untuk mengeringkan biomasa. Produk kita masukkan ke dalam oven untuk mengurangi kadar air dari produk tersebut sehingga dapat kita simpan dalam waktu yang lebih lama. Timbangan analitik digunakan untuk mengukur bahan dalam jumlah yang kecil karena memiliki ketelitian yang lebih tinggi daripada timbangan biasa. Pada umumnya, satuan pengukurannya terdiri dari gram, miligram, maupun timbangan yang terkecil bisa mengukur sampai dengan satuan mikrogram. Alat ini bernama Putihydrator, fungsinya adalah untuk mengeringkan produk makanan, terutama untuk produk hortikultura segar, dengan cara mengalirkan udara dengan suhu dan waktu yang bisa kita setting dari sini. Pada alat ini terdiri dari beberapa layer. Selain itu juga ada tatakan yang berbentuk masif seperti ini jika yang akan dikeringkan adalah produk yang basah. Untuk pengukuran total asam tertitrasi, biasanya alat yang digunakan adalah blender untuk mengecilkan ukuran atau menghaluskan produk. Contohnya adalah untuk buah, di blender untuk mendapatkan sarinya. Kemudian kita menggunakan gelas ukur, kemudian gelas piala atau beaker glass, botol Erlenmeyer, dan juga labu takar. Selain itu, alat lain yang diperlukan adalah sudip, pipet, dan juga alat pemotong. Untuk pengukuran total asam tertitrasi, biasa kita menggunakan metode titrasi sehingga kita menggunakan buret dan juga NaOH serta indikator fenoftalen. Untuk pengukuran laju respirasi diperlukan dua alat yang berbeda. Yang pertama adalah toples untuk melakukan inkubasi produk untuk mengumpulkan CO2 yang sebagai hasil respirasi. Toples ini terdiri dari wadah untuk memasukkan produknya, kemudian tutup yang ketat udara, dan di atas tutup ada dua pipa yang akan mengalirkan CO2 yang dapat diukur oleh alat kosmotektor. Selama inkubasi, wadah harus ketat udara, tidak boleh ada udara yang bisa lewat. Inkubasi dilakukan sekitar 2-3 jam tergantung banyaknya produk yang kita inkubasikan. Kemudian, alat berikutnya adalah kosmotektor. Kosmotektor ini digunakan untuk mengukur konsentrasi CO2 yang ada pada sistem. CO2 di sini nanti akan dikonversi dengan lamanya waktu inkubasi dan kita masukkan ke dalam suatu rumus untuk mendapatkan laju respirasi dari
produk spesifik. Cara pengukurannya adalah dengan mengaktifkan cosmotektor ini. Cara pengukuran menggunakan cosmotektor adalah dengan melipat atau menahan selang dari cosmotektornya, kemudian menggantikan penutup dari selang atau pipa yang ada di toples inkubasi secepatnya dengan selang atau pipa yang dimiliki oleh cosmotektor. Kita harapkan tidak ada udara atau sedikit sekali udara yang terlepas dari sistem ini sebelum alat cosmotektor dapat membaca konsentrasi CO2 yang terdapat dalam toples. Uji fisikokimia beras biasanya menggunakan alat-alat sederhana yang tersedia di kebanyakan dapur kita. Alat yang digunakan meliputi rice cooker, panci kecil, kompor, dan tentu saja beras maupun pan yang akan kita ukur.